Kita harus percaya hari kiamat akan datang, dan percaya hari kiamat itu adalah salah satu rukun iman, yaitu iman yang kelima yang wajib kita percayai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang soleh-solehah, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua kan? Jangan lupa ya, kita selalu jaga kesehatan, patuhi protokol 5M. Kita ketemu lagi di channel kesayangan kita, yaitu PAI TV Balikpapan Official. Anak-anakku sekalian, anak-anak yang soleh dan solehah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa, mengangkat tangan, memunajat kepada Allah. Ya Rabbi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kedua dengan materi ketika bumi berhenti berputar. Untuk submateri yang akan kita pelajari pada video kali ini ada tanda-tanda hari akhir dan hikmah iman kepada hari akhir. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, agar kalian dapat mengetahui tanda-tanda kiamat sughra dan tanda-tanda kiamat kubra. Yang kedua, kalian dapat memahami dan mengamalkan hikmah kita beriman kepada hari kiamat. Anak-anak yang soleh dan solehah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar makna dan nama-nama hari akhir. Sekarang Bapak akan jelaskan apa sih tanda-tanda hari akhir itu. Ada tanda-tanda hari akhir kiamat yang kecil, ada tanda-tanda kiamat yang besar. Jadi ada dua macam yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, kalian pasti akan bertanya-tanya, apa sih tanda-tanda kiamat sughra dan apa sih tanda-tanda kiamat kubra itu? Sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut, kita simak video berikut ini. Nak, ayo sholat berjamaah. Ah, ibu ganggu saja. Ibu tidak lihatkah saya sedang apa? Iya nak, ibu tahu kamu sedang berkaca, tapi azan sudah berkumandang. Tinggalkan kegiatanmu itu dulu, kita sholat. Sudah lama kita tidak sholat. Kalau ibu mau sholat, sholat sendiri sana. Tak usah ibu ajak saya sholat. Emang dengan sholat bisa buat kita kaya? Mikir bu, yang ada cuma pegal ini punggung. Dari video tadi telah kita saksikan bersama, ada anak yang berbuat durhaka kepada orang tuanya. Itu adalah salah satu tanda kiamat kecil yang sudah terjadi di sekitar kita dan sering kita jumpai. Mungkin kalian pernah melakukan, atau teman kalian, itu adalah salah satu tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat kecil lainnya diantaranya adalah, contohnya seperti kematian seseorang di tengah wabah COVID-19 ini. Banyak sekali orang yang meninggal akibat dari wabah ini. Itu juga merupakan contoh atau tanda-tanda dari kiamat kecil. Yang kedua adalah kemaksiatan merajalela. Orang berbuat maksiat tidak malu-malu, walaupun itu berbayar dan sangat mahal. Padahal kalau mau orang berbuat baik, ke masjid saja yang gratis, susahnya minta ampun. Yang ketiga, laki-laki menyerupai wanita ataupun wanita yang menyerupai laki-laki. Banyak, dan mereka bahkan bangga bisa berakting, bisa menyerupai sebaliknya. Yang laki-laki bisa seperti perempuan ataupun yang perempuan bisa seperti laki-laki. Yang keempat, banyaknya ulama yang wafat dan secara tidak langsung
Dengan wafatnya seorang alim ulama, maka akan dicabut ilmunya di muka bumi ini. Contohnya, misalnya saya wafat, belum tentu ilmu saya itu saya wariskan ke anak saya atau ke teman saya. Kemampuannya pasti berbeda. Itu contohnya saya. Walaupun saya bukan orang alim ulama, teman saya yang alim ulama banyak betul. Yang kelima, sering terjadinya bencana alam. Kebakaran, kita sering. Banjir, bandang, tanah longsor, tsunami, itu yang sering kita dengar. Yang keenam yaitu waktu terasa singkat. Kadang kita merasa, ini sudah waktunya mengumpulkan PR ya. Kalau bapak-bapak yang orang tua, ini udah waktunya bayar hutang ya. Oke. Yang ketujuh, terjadinya banyak pembunuhan. Ya, ternyata pembunuhan itu merupakan salah satu tanda kiamat kecil. Kita tidak melakukan, tapi kita bisa melihat di berita-berita di TV, semua ada pembunuhan di mana-mana. Yang kedelapan, maraknya perbuatan riba. Tahu riba? Riba itu apa sih? Nggak tahu ya? Riba itu adalah mengambil lebih dari sesuatu yang kita bayar, atau kita memberikan pinjaman kepada teman kita minta bayaran lebih. Itu namanya riba salah satunya. Yang kesembilan adalah orang yang tidak bisa atau suka menyia-nyiakan sebuah amanah. Contohnya, ketika kita diberi amanah kepada teman kita, tolong jangan bilang sama siapa-siapa ya. Ternyata kita malah umumkan kepada teman-teman. Itu namanya kita tidak bisa menjaga amanah. Oke? Ya. Yang ke-10. Orang berlomba-lomba meninggikan bangunan. Maksudnya apa itu? Bukannya karena kita tuh kaya membangun rumah tingkat, bukan begitu. Maksudnya ketika bangunan kita itu lebih megah daripada masjid di sekitar kita, kita menunjukkan bahwa kita itu adalah mempunyai sifat yang sombong. Kita mampu membangun rumah kita dengan mewah, tetapi kita tidak bisa atau tidak mampu membangun tempat ibadah kita. Yang ke-11 yaitu munculnya gaya hidup mewah dan manja di kalangan umat Islam. Nah, ini hidup mewah dan manja banyak, tidak cuma yang besar, yang anak-anak pun juga. Orang merasa pengen mewah biar dipandang lebih, padahal kemampuan kita di bawah itu. Artinya berarti menyengsarakan kita. Dan masih banyak lagi tanda-tanda yang mungkin anak-anak lebih paham, lebih tahu, tapi tidak tahu kalau itu adalah salah satu dan merupakan tanda-tanda kiamat kecil. Ternyata kita juga termasuk orang yang memberikan tanda-tanda kiamat kecil itu akan terjadi. Ya, anak-anakku sekalian, itu adalah tadi tanda-tanda kiamat kecil. Sekarang kita harus tahu juga, ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Nah, kiamat besar itu tandanya apa? Yang pertama, munculnya Dajjal. Apa sih Dajjal itu? Nah, Dajjal adalah pendusta atau penipu yang menyesatkan manusia dari menyembah Allah, menjadi pemuja syaitan yang terkutuk. Semoga kita terhindar dari fitnah-fitnah kejinya. Amin ya rabbal alamin. Hati-hati guys. Yang kedua, munculnya Ya'juj Ma'juj, bangsa perusak. Ingat ya, bangsa perusak. Bangsa perusak maksudnya itu ya tidak harus bangsa, tapi adalah segerombolan orang, sekumpulan orang yang merusak. Itu adalah salah satu tanda-tanda atau namanya Ya'juj Ma'juj, tentunya adalah golongan yang besar. Yang ketiga adalah adanya binatang melata yang bisa berbicara seperti manusia, yang disebut dengan dabbah. Bukan malah sahiran, wah ada hewan yang bisa bicara seperti manusia nih, wah ini keajaiban dunia. Salah bro, itu adalah tanda-tanda kiamat besar. Wah, hati-hati kamu, berarti ketemu kiamat kamu nanti. Yang keempat, tanda-tanda berikutnya, turunnya Nabi Isa dari langit. Nabi Isa alaihissalam turun dari langit untuk meluruskan keimanan kaumnya yang menganggap sebagai Tuhan. Karena waktu itu Nabi Isa dituhankan oleh kaumnya. Karena coba pikir, bagaimana seorang biasa yang bisa menghidupkan burung yang terbuat dari tanah. Ketika Nabi Isa itu membuat burung dari tanah, kemudian teman-temannya ayo hidupkan, kemudian dilemparkan bisa terbang. Luar biasa. Kalau kita buat tanah, kita gumbal-gumbal, kita lemparkan, tetangga kita yang marah, gentengnya bocor masalahnya, karena nggak bisa terbang, ya kan? Yang kelima yaitu adalah munculnya kabut asap atau dukhon. Dukhon adalah, wah ini bukan kabut ya, dukhon. Dukhon adalah kabut asap tebal
yang muncul dari langit yang akan menyelimuti manusia di bumi. Dijelaskan jelas dalam surat Ad-Dukhan ayat 10-11. Selanjutnya tanda-tanda kiamat besar yang keenam adalah matahari terbit dari sebelah barat. Wah, ini heboh ini. Begini, kemarin di tempat saya itu matahari sudah terbit dari sebelah barat. Bayangkan juga. Saya juga kaget, bangun pagi itu ini matahari dari barat sudah. Ternyata kita lihat matahari terbit dari barat itu dari spion motor saya. Astagfirullah, aman, alhamdulillah, ternyata belum kiamat ini. Padahal saya belum infak, belum sedekah, jangan ditiru itu. Nah, matahari terbit dari barat itu menandakan pintu tobat sudah tertutup. Walaupun kita sudah tobat, minta ampun, baca surat Al-Fatihah 10 kali, baca istighfar 1000 kali, tidak akan diterima. Karena itu adalah pintu tobat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, itulah tanda-tanda kiamat yang sebagian besar sudah bisa kita rasakan dan bisa kita lihat, dan kita harus yakin dan percaya bahwa kiamat pasti terjadi. Lantas apa hikmahnya kita petik dari mengimani adanya atau datangnya hari kiamat itu? Hikmahnya yang pertama adalah kita akan bertambah yakin kebesaran dan kekuasaan Allah itu. Yang Allah itu maha besar dari segala-galanya, yang menciptakan maupun yang mematikan, yang menghancurkan. Yang kedua, kita akan bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Gimana nggak semangat? Kalau nanti kita mati, kita nggak bisa beramal lagi. Kita hanya bisa menerima amal sedekah kita. Yang ketiga adalah menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berkelahi, menggunakan obat-obatan terlarang, narkoba, minum-minuman keras, mencuri, memfitnah, dan kawan-kawan yang lainnya. Itu adalah perbuatan yang harus kita hindari karena itu adalah salah satu amal atau perbuatan yang akan nabung amal jelek kita besok di akhirat. Yang keempat adalah selalu bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Jujur sangat perlu karena kejujuran akan membawa kebaikan. Yang kelima adalah selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar kita, baik itu lingkungan di rumah maupun di sekolah, itu harus kita jaga. Selanjutnya yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Jangan tunda-tunda. Seperti sholat 5 waktu. Jangan nanti dulu, harus kerjakan. Azan, ambil sarung, sajadah, pakai songkok ke masjid. Bukan tidur, sholat. Mengerjakan PR dan sebagainya itu jangan sampai tunda-tunda. Karena untuk besok pasti akan ada kewajiban yang akan datang lagi dan akan kita kerjakan kembali. Anak-anak yang soleh dan solehah, itulah penjelasan tentang tanda-tanda kiamat dan hikmah mengimaninya. Semoga kita semua bisa lebih baik dan lebih waspada dalam bertindak, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT dan iman kepada hari akhir. Anak-anak yang soleh dan solehah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.